Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi bersama saya Reni Mardikasari dan waktunya kita untuk mengupdate 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Kira-kira ada berita apa saja ya? Makanya simak videonya sampai akhir. Kita ke berita terpopuler yang pertama, sahabat Kompas TV. Lagi-lagi Menteri Kabinet Jokowi terjerat kasus korupsi. Kali ini ada Menteri Sosial Juliari Batubara yang ditangkap KPK terkait korupsi bantuan sosial COVID-19. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Menteri Sosial Juliari Batubara dalam kasus dugaan korupsi dana bansos COVID-19. Sebelum ditahan, Mensos Juliari Batubara menyerahkan diri kepada KPK setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Juliari yang tiba di gedung KPK pukul 3 dini hari tidak memberikan keterangan apapun kepada wartawan. Dia hanya melambaikan tangan dan berlalu menuju lantai 2 gedung KPK. KPK juga memperlihatkan sejumlah barang bukti berupa uang senilai 14,5 miliar rupiah yang terdiri dari pecahan mata uang rupiah, dolar Amerika, dan pecahan uang dolar Singapura. Setelah penyidik KPK melaksanakan kegiatan serangkaian pemeriksaan terhadap para saksi dan pengumpulan alat bukti, keterangan saksi, surat, petunjuk, dan lain-lain, maka penyidik KPK menyimpulkan bahwa terhadap saudara JPB dan AW patut juga telah melakukan suatu tindak pidana korupsi, dan untuk itu, untuk kepentingan penyidikan, maka KPK telah melakukan penahanan kepada 2 orang tersangka tersebut selama 20 hari terhitung mulai tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020. Berita selanjutnya, Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait 2 menterinya yang terjerat kasus korupsi. Jokowi menyatakan dirinya tidak akan melindungi siapapun yang terjerat kasus korupsi. Berikut pernyataannya. Iya, tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Sudah sejak awal. Dan juga terus-menerus saya sampaikan untuk menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Oleh sebab itu, juga berulang kali saya mengingatkan ke semua pejabat negara, baik itu menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan semua pejabat, untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD Kabupaten Kota, APBD Provinsi, dan APBN. Itu uang rakyat. Apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan oleh rakyat. Dan saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi, dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional, dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dan untuk sementara nanti saya akan menunjuk Menko PMK untuk menjalankan tugas Mensos. Kita ke berita terakhir, sahabat Kompas TV. Polda Jawa Timur menangkap 1 tersangka yang menggeruduk rumah Ibunda Menko Polhukam Mahfud MD. Diketahui 1 tersangka ini juga meneriakkan ancaman terhadap nyawa Mahfud. Ditreskrimum Polda Jawa Timur menangkap 1 tersangka berinisial AD dalam kasus persekusi dan penggerudukan rumah Ibunda Mahfud MD. Dari hasil penyelidikan polisi, tersangka terekam dengan jelas mendatangi rumah orang tua Mahfud MD bersama kelompok massa lainnya sambil berteriak dengan kalimat yang mengancam nyawa Mahfud. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya pakaian dan kacamata yang dikenakan pelaku saat beraksi.
Sementara itu, dari pemeriksaan tersangka, ia mengikuti aksi tersebut atas dorongan pribadi karena ia tergabung dalam kelompok pendemo tersebut. Nah, sahabat Kompas TV, itu tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video-video YouTube channel Kompas TV. Dan juga untuk update-nya, jangan lupa untuk subscribe juga channel YouTube Kompas TV. Saya Reni Mardika Sari pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.